Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa seperti biasa. Kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Amarket di analis harian kita pada hari ini. Hari Selasa. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Seperti biasa rekan trader, kami datang menghampiri rekan trader, memberikan sedikit analisa buat rekan trader, memberikan sedikit informasi buat rekan trader, supaya setidaknya rekan trader punya sedikit wawasan, punya sedikit informasi sebelum mencoba untuk masuk dalam dunia trading atau mencoba untuk melakukan analisa. Oleh karena itu rekan trader, kami berharap apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Oke, tanpa buang waktu yang lama lagi rekan trader, seperti biasa, mari di segmen pertama kita akan melihat apa yang terjadi pada perdagangan di hari Senin kemarin. Di hari Senin rekan trader, dari indeks dolar Amerika kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika bergerak sangat fluktuatif pada pergerakan hari kemarin, di mana walaupun sempat jatuh di level 98.807, tapi dia kembali lagi naik di posisi 99 dan ditutup di seputaran 99.018. Sedangkan untuk Euro USD, secara garis besar rekan trader bisa lihat Euro USD kemarin bergerak pun juga, kalau saya lihat ya dia bergerak sangat volatilitasnya sangat naik turun rekan trader ya. Secara garis besar dia mengalami penguatan hingga ke level 1.14374, sempat turun lagi di level 1.13858 dan akhirnya ditutup di seputaran 1.14213. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling di tengah penguatan yang terjadi di hari kemarin, ya prinsipnya dia menguat setelah hari Jumat yang lalu agak mengalami pelemahan rekan trader. Sorry rekan trader semuanya. Nah ini dia. Kita lanjut. Rekan trader bisa lihat pound sterling bagaimana di hari kemarin dia mengalami sedikit penguatan, menembus level 1.35794 dan akhirnya ya dia ditutup di seputaran 1.35453. Sedangkan untuk gold, rekan trader lihat gold pasca pelemahan yang terjadi hari Jumat, di hari Senin dia mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya berita ekonomi yang penting, tapi kemarin rapat pertemuan antara Cina dan Amerika sedikit memberikan angin segar sehingga gold bisa naik ke posisi 3.338 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3.325. Dan untuk USD yen Jepang kemarin agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader, secara garis besar kita lihat bahwa USD yen Jepang kemarin dia sempat melemah hingga di level 143.968 walaupun akhirnya dia bisa mencoba sedikit naik lagi di pasar Amerika dan ditutup di posisi 144.583. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin dan seperti biasa setiap hari akan selalu ada judul-judul yang coba saya bawakan untuk rekan trader, dan untuk judul hari ini adalah bagaimana emas sedikit melemah di awal hari ini di tengah penguatan moderat dari dolar Amerika. Nah, secara garis besar kita bisa lihat rekan trader bahwa memulai hari ini di pasar Asia emas agak sedikit melemah. Dan ini adalah sikap yang sangat wajar-wajar saja karena emas pergerakannya sangat melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, pada prinsipnya emas melihat bagaimana pergerakan yang terjadi, dan salah satu faktor di mana agak sedikit mengalami pelemahan adalah terjadinya pertemuan antara Amerika dan Cina di London. Untuk hari pertama kemarin prinsipnya sukses dan Donald Trump pun juga sudah menyatakan bahwa pada intinya pertemuan yang dilakukan oleh Amerika dan Cina ini diharapkan memperoleh suatu yang sangat positif karena ini akan bergerak semuanya sampai ke masalah tarif, walaupun pada pertemuan kemarin tidak terlalu menyinggung masalah tarif rekan trader, tapi lebih menyinggung ke sumber daya alam yang langka ya, karena sumber daya alam yang langka yang dimiliki Cina ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang ada di Amerika. Nah, tapi pada prinsipnya
pasar bereaksi dengan sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana apa yang terjadi membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan ya. Sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan. Rekan trader bisa lihat ya, dolar Amerika pada hari ini dia sudah bisa naik kembali lagi ke level 99.227 di awal pembukaan dan dia sekarang berada di level 99.375. Ini adalah suatu kenaikan yang sangat positif rekan trader, dan secara garis besar kita lihat pun juga imbas dari pertemuan yang dilakukan di London tersebut sangat memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar, terutama terhadap indeks dolar Amerika. Dalam kacamata saya, indeks dolar Amerika ini akan berusaha untuk sampai ke level 100. Walaupun kalau saya mau bilang, untuk sampai level 100 itu masih sangat butuh tenaga yang super ekstra rekan trader, karena sangat jauh juga di level 100 ya. Kalau menurut saya 99.666 itu adalah sesuatu yang sangat masuk dalam logika untuk bisa saja terjadi untuk hari ini, tapi untuk sampai ke 100 masih butuh tenaga yang ekstra lagi. Dan secara garis besar rekan trader, ini akan berimbas terhadap indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di permulaan hari ini indeks dolar Amerika bisa turun di posisi 3.301. Dari kemarin pun juga saya udah bilang bahwa pada prinsipnya indeks dolar Amerika ini dia akan bermain-main di seputaran level psikologi itu, di seputaran 3.300-an ya. Apakah dia mau naik ke atas atau dia nggak mau turun ke bawah, bisa saja terjadi. Tapi untuk tembus dari turun ke level 3.200-an, keluar dari zona 3.300-an, itu adalah hal yang menurut saya sudah menjadi batasan. Kalaupun keluar pun juga tidak jauh-jauh amat ya, mungkin sekitaran 3.280-an merupakan nilai yang paling terendah yang bisa saja terjadi. Tapi secara garis besar kita lihat tendensi yang terjadi pada emas masih saja bisa saya katakan bahwa tendensi bullish masih saja besar ya, walaupun dalam 2 hari ini agak sedikit terjadi pelemahan setelah pasca non-farm payroll yang terjadi pada hari Jumat. Kemarin pun juga dia agak sedikit mengalami penguatan rekan trader. Hari ini pun juga secara garis besar kalau saya lihat pelemahan di awal pasar Asia adalah sesuatu yang masuk dalam logika, karena pasar akan mencari terus ya pergerakannya. Koreksi masih terjadi, tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa emas masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, kecuali apabila ya hasil pertemuan yang terjadi pada malam nanti, hari kedua pertemuan antara Cina dan Amerika memberikan hasil yang sangat positif, minimal emas masih bisa terjadi penekanan. Bisa ditekan ya. Kalau kita lihat pun juga emas menguat ini tidak bisa lepas juga dari geopolitik antara Ukraina dan Rusia, sehingga kita bisa lihat dalam beberapa hari ini apakah Presiden Rusia akan menyerang total terhadap Ukraina. Kita akan lihat bersama-sama, karena kalau itu terjadi artinya emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa emas masih tetap dalam tendensi bearish walaupun bullish sangat kuat di permulaan pembukaan pasar Asia. Tapi secara garis besar apa yang terjadi ini kita akan bisa lihat bagaimana penekanan-penekanan bisa saja terjadi pada emas seiring dengan penguatan yang agak moderat pada indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar telah saya ulas tadi, bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini sepertinya dia akan terbang tinggi ya, agak tinggi, akan kembali mencoba masuk ke level 100, tapi menurut saya 100 itu sangat jauh ya. Menurut analisa saya, ketinggian yang paling maksimal yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika adalah di seputaran 99.530. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi. Dan saya menganalisa kalau terjadinya pembalikan arah, dia akan mencoba turun sampai level terendah di posisi 99.059. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat. Untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar Euro USD pada hari ini ya, dia agak sedikit mengalami tendensi pelemahan pasca
penguatannya agak signifikan dari indeks dolar Amerika, tapi analisa saya bahwa pelemahan ini pada prinsipnya dia akan mencoba melemah. Analisa saya dia akan melemah sampai level 1.13615, tapi sekali lagi hati-hati bahwa tendensi bullish pun juga masih tetap besar. Dia bisa kembali lagi naik di posisi 1.14244. Ini nah dari sini hingga ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling kita lihat bersama-sama. Secara garis besar pound sterling jatuh pada hari ini barusan karena memang dipengaruhi oleh data ekonomi yang baru saja dikeluarkan ya rekan trader ya. Oleh karena itu kita lihat bagaimana dia jatuh sangat ini, dan secara tendensi pun juga bearish akan sangat kuat dalam pergerakan harian. Oleh karena itu menurut analisa saya pound sterling ini masih bisa turun ya, masih bisa turun rekan trader. Minimal kalau saya mau bilang ketinggian paling terendah itu di posisi 1.34432. Setelah itu dia akan mencoba kembali lagi naik dengan ketinggian maksimum berada di seputaran 1.35180. Jadi 1.35180 nilai tertinggi, dan nilai terendahnya itu menurut saya di posisi 1.34432. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama ya, gold. Untuk gold, emas, rekan trader, setelah saya bahas tadi bahwa emas memulai perdagangan agak sedikit mengalami pelemahan, tapi secara garis besar saya bilang bahwa tendensi bullish masih tetap ada. Walaupun di tengah penguatan yang moderat dari indeks dolar Amerika, tapi emas ini dia lebih banyak berpengaruh di faktor geopolitik, sehingga analisa saya kalaupun dia mengalami penguatan paling sempurna itu akan sampai di 3.344 ya, di sini ya 3.344. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga bahwa pelemahan masih terus menghantui dan dia bisa turun sampai di level paling terendah rekan trader ya, di seputaran sini 3.305. Ada prinsipnya pergerakan yang terjadi pada emas hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat bersama-sama. Untuk USD Yen Jepang rekan trader, secara garis besar USD Yen Jepang hari ini tendensi bullish masih tetap ada, walaupun peluangnya itu akan bergerak sangat rapat. Ya saya bilang bahwa bullish ini udah menurut saya tidak terlalu tinggi lagi ya, kalaupun memang dia masih tinggi lagi. Ketinggian yang paling luar biasa menurut saya itu ya dia akan berada di level 145.499, tapi sekali lagi bahwa potensi pelemahan sangat besar dan bisa membuat dia kembali melemah lagi di posisi 144.455. Nah ini dia, ini adalah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Selanjutnya rekan trader, ini adalah analisa teknikal ya. Dan untuk kalender ekonomi hari ini secara garis besar saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini lihat. Nah, secara garis besar untuk kalender ekonomi, kalender yang besar tidak ada nanti mulai besok hari Rabu, tapi untuk yang kecil-kecil kemarin barusan aja data dari Inggris, ini data sangat luar biasa, perubahan jumlah pemohon klaim dan perubahan ketenaga kerjaan. Inilah ya, ini sebesar 33,1 ya. Inilah yang menjadi alasan tadi kenapa pound sterling turun ke level yang paling terendah. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.